itu ya, Pak Prof dan Pak Doktor, teman-teman semua, bagaimana saya. Nah, tugas saya semenjak saya hijrah ke Batam 2015 sampai kemarin 2019 saya fokus di STIP Hidayatullah. Mungkin Pak Prof Dia sudah mendengar STIP Hidayatullah yang kemarin disampaikan oleh Ketua Kosma kami Muhammad Sidik di presentasinya di makalah desain dan seminar proposal disertasi. Mulai tahun ini 2020 dan 2021 saya fokus Pak Prof dan Pak Doktor di Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Seperti itulah profil saya dan mari kita lanjutkan ke materi. Ya. Hari ini, sore ini saya membawakan juga perspektif pengelolaan fungsi-fungsi pengelolaan atau disingkat POAC. Latar belakangnya pendidikan yang berkualitas menentukan kualitas suatu bangsa menuju kehidupan yang maju dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional diawali dengan melaksanakan pembaruan kurikulum, peningkatan kebutuhan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, perbaikan organisasi, manajemen, dan pengawasan. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan terkait dengan mutu sumber daya manusia. Manajemen merupakan hal yang paling sering dibicarakan dalam bidang akademik maupun praktik. Kesuksesan suatu organisasi sangat bergantung pada efisien dan efisiensi manajemen pada suatu organisasi. Penerapan sistem manajemen sangat menentukan arah perbaikan sebuah lembaga pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Cara seorang pemimpin lembaga pendidikan merespon kebijakan pendidikan nasional ini sangat bermacam-macam, terutama dalam pelaksanaan kurikulum pemberdayaan manusia dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka proses belajar mengajar. Suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya akan sukses apabila organisasi tersebut dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik, diantaranya dapat berupaya mengorganisir, memberikan pengarahan kerja, mengkoordinasi dalam usaha untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu menjalankan pengawasan implementasi kerja. Oleh karena itu, di sini seorang pemimpin harus punya planning yang baik untuk kemajuan organisasinya. Apakah dia akan mundur atau gagal atau maju tergantung perencanaan yang sudah dibuat. Mau seperti apa, bagaimana, dan siapa yang akan melakukan sampai siapa yang akan mengontrol aktivitas itu nantinya. Maka untuk mencapai semua ini, pemimpin lembaga pendidikan menggunakan sumber daya dan melaksanakan fungsi pengelolaan pendidikan, yaitu POAC yang nanti akan kita bahas. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, ya, dua istilah, yaitu manajemen dan pendidikan. Definisi manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di sini pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif, secara aktif menggunakan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan manajemen pendidikan secara utuh bisa diartikan sebagai suatu proses yang mengandung fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, menghasilkan peserta didik yang mempunyai pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang B, saya membahas tentang tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan di sini saya ada 4 poin. Yang pertama, produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh, output,
dengan jumlah sumber yang digunakan atau output. Produktivitas ini bisa berupa kuantitas atau kualitas. Kualitas menunjukkan, yang kedua, kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang, produk, jasa, servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektivitas atas bobot atau kinerjanya. Yang ketiga, efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Yang keempat, efisiensi berkaitan dengan cara, yaitu membuat sesuatu dengan betul, sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan, doing the right thing atau efektivitas. Yang ketiga, saya membahas tentang prinsip-prinsip manajemen. Ini saya ambil menurut Fatah. Ya, ada 3 prinsip. Sebenarnya ada beberapa para ahli, tapi saya ambil 1. Kalau di makalah saya ada 2 menurut 12, dan yang di PowerPoint saya hanya menurut Fatah. Fatah membagi prinsip manajemen menjadi 3. Prinsip manajemen berdasarkan sasaran, yaitu bahwa tujuannya adalah sangat esensial bagi organisasi. Yang kedua, prinsip manajemen berdasarkan orang, adalah suatu aktivitas manajemen yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Yang terakhir, yang ketiga, prinsip manajemen berdasarkan informasi, adalah aktivitas manajemen yang membutuhkan data dan informasi secara cepat, lengkap, dan akurat. Dan yang terakhir, saya membahas fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Kalau tadi Bu Ria membahas ada 12 fungsi, di makalah saya hanya membahas 12 fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Tapi yang akan saya bahas di makalah saya dan PowerPoint saya menurut George R. Terry. Karena kebetulan saya menggunakan bukunya itu 3, punya George R. Terry. Yang pertama dasar-dasar manajemen, yang kedua bukunya tentang prinsip-prinsip manajemen, dan yang ketiga Principle of Management, walaupun sebagian saya artikan dulu ke bahasa Indonesia. George R. Terry disingkat PWAC. Yang pertama, planning, organizing, activating, and controlling. O'Donnell yang pertama, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Menurut para ahli yang ketiga, yaitu menurut, kurang kebaca. Yang ketiga, Newman mengatakan ada planning, ada organizing, ada assembling, ada resource, penggalian sumber, ada directing, ada controlling. Yang keempat, menurut Henry Fayol, ada forecasting dan perencanaan, ada pengorganisasian, ada commanding perintah, ada coordinating koordinasi, yang kelima ada controlling pengawasan. Yang kelima, menurut Herbert G. Hicks, kreasi, perencanaan, pengorganisasian, motivasi, komunikasi, pengawasan. Yang keenam ada Luther Fulig yang mengatakan ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, pemberian bimbingan, directing, pengorganisasian, pelaporan, penganggaran, budgeting. Tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Buria. James F. Stoner ada perencanaan, pengorganisasian, ada pemimpin, ada pengendalian. Harold Kohns mengatakan ada 5, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, pemimpin, pengendalian. Dan yang terakhir yang ke-9 menurut Sondang P. Siagian. Perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengendalian, penilaian. Di sini yang akan saya bahas menurut George R. Terry ada planning, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Jadi direncanakan. Kalau di unit sekolah itu biasanya kami mengadakan praraker atau raker. Jadi kita rapat, kita merumuskan, merencanakan seperti apa progres kita ke depan yang akan datang atau ke depannya seperti itu. Makanya diadakan perencanaan. Rencana ini biasa dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai. Seperti itu contoh pengertian dari planning. Yang kedua, pengorganisasian.
proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan penugasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Jadi sudah mulai ditata di organisasi. Kesiswaan mau seperti apa, kurikulum seperti apa ke depannya, jadi sudah mulai diorganisasikan, sudah mulai dipeta-petakan. Yang ketiga, ada penggerakan, actuating atau pengarahan. Diberikan motivasi kerja kepada para bawahan. Jadi sudah mulai diarahkan oleh atasan, oleh kepala sekolah. Yang keempat, ada controlling, ada evaluasi. Berarti ada yang mengontrol setiap kegiatan. Kalau kemarin sempat kami kuliah dengan Prof. Muhtar, planning, perencanaan. Organisasi itu membagi pekerjaan dalam organisasi. Executing itu perencanaan dan pelaksanaannya. Yang terakhir itu controlling, itu dikontrol oleh pemimpin. Jadi kalau tidak ada kontrol dari pemimpin, kita tidak akan tahu sejauh mana pelaksanaannya yang sudah direncanakan. Itu saja makalah dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah itu dari saya. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.